Terganggu terus nih guys. Ada aja yang datang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya perhitungkan. Maka kalau di tahun ketiga usaha saya itu nggak jalan, kalau saya jual kembali, itu saya masih bisa dapat duit sebesar 33.500.000. Oke. Kemudian saya perhitungkan lagi. Nanti ini bisa dilihat ya di sini ya. Saya kasih videoin nanti ke sini. Total investasi awal kita perhitungkan 70 juta. Anggap walaupun kita punya duit, anggap itu adalah kita pinjam ke bank. Berapa sih bunga bank kalau kita mengajukan kredit 1 tahunnya? Itu saya perhitungkan udah paling besar bunga bank 1 tahun itu 24%. Maka untuk bunganya aja itu 50.400.000. Maka total investasi yang dibutuhkan sekitar 120.400.000. Itu udah paling gede ya. Saya ngitung yang gede-gedenya aja langsung. Nah, ketika di tahun ketiga nggak jalan, saya masih bisa jual aset tersebut. Nilainya yang tadi 33.500.000. Sehingga modal yang dibutuhkan selama 3 tahun itu untuk kita kembaliin modalnya ya, maksud saya ya, itu nilainya 86.900.000. Maka yang harus kita penuhin untuk balikin ini modal itu besarnya 86.900.000 yang menurut saya orang-orang yang memulai suatu usaha ini nggak menghitung seperti ini. Kalau menurut saya ya, kalau hitungan saya ini saya pelajarin dari teman-teman saya. Saya bikin datanya. Maka target buat balik modal aja itu sebenarnya 86.900.000, bukan 120.400.000 yang tadi saya sebutin. Nah, dari angka ini yang BEP ini baru kita tentukan. Tidak mungkin namanya usaha nggak untung, nggak pengen untung. Kita yang nentukan sebagai yang memulai, yang sebagai entrepreneur. Kita maunya berapa sih 3 tahun? Dapat bersih dari modal yang kita gelontorkan dalam 3 tahun. Kalau saya ngitungnya, saya dari modal yang tadi target BP itu saya kali 2. Maka untung dividen saya anggap ya, dividen yang harus saya dapatkan setara dengan yang BIP tersebut 86.900.000. Maka dalam 3 tahun saya harus dapat laba bersih net profit itu sebesar 173.800.000 rupiah, di mana yang 86 juta itu saya untuk kembaliin modal awal, sisanya adalah dividen saya selama 3 tahun. Maka dalam 1 bulan saya harus dapat laba bersih kalau saya jualan gas itu 4.827.000 rupiah. Nah, setelah masuk ke situ, menurut kita bisa jalan atau enggak? Dalam 3 tahun harus rata-rata loh. Kan namanya usaha kan bisa naik turun. Kadang bulan pertama belum ada penjualan, bulan kedua ada berjalan. 6 bulan kita jalanin itu paling tidak sudah mendekati angka ini dan seterusnya menaik. Sehingga diakumulasi selama 3 tahun itu, rata-rata 1 bulan itu, kita dapat keuntungan bersih 4,8 juta. Jadi kalau istilahnya, kalau menurut saya, 1 tahun pertama memang yang paling pahit. Karena kita harus cari market kan, cari pasar, cari konsumen. Disitulah kita harus kejar keras. Cari langganan segala macam, bikin apa segala macam, itu nantilah. Tapi dalam 3 tahun, waktu itu yang kita harus bisa survive.
kuat nggak kita dalam 3 tahun itu bisa mencapai ketika di total selama 3 tahun kita usaha tersebut. 1 bulan rata-rata dapat nggak 4,8 juta bersih. Setelah 3 tahun ternyata tidak nyampe, minimal 80%-nya lah target ini. Kalau nggak nyampe 80% dari targetnya cita-citakan, berarti itu kita bukan hoki kita di situ. Udah saatnya kita alih usaha. Tapi kalau baru 6 bulan jalan terus belum ada ini, berarti mungkin usaha kita, kegigihan kita masih belum. Kita harus pelajari, cari cara baru. Tapi tetap bisnisnya tetap di situ. Hal-hal apa yang menjadi kendala? Oke. Ini perhitungan dari investasi awalnya ya. Baru kita hitung untuk menjalankan itu kan ada namanya biaya operasional. Biaya operasional itu 1 bulannya berapa? Apa aja yang kita butuhkan? Satu, kalau kita nggak punya tempat sendiri berarti kita harus sewa kan? Sewanya itu kita masukkan anggarannya, minimal kita punya tempat minimum yang kita bisa sanggup bayar sewanya sebulan berapa? Misalkan gudangnya atau kios atau apa gudangnya, saya dapat lokasi sewanya 1 bulannya 1 juta. Ya kecil sih, kecil. Nah, untuk menjalankan itu, kita perlu tenaga kerjanya berapa orang? Gak usah banyak-banyak, kalau perlu kita ikut. Saya pertama-tama 1 tahun pertama, saya ngikut ngantar dan saya ikut memasarkan. Double job jadinya ya. Nah, kita bikin anggarannya 1 bulan. 1 bulannya itu berapa tenaga kerja untuk menjalankan itu? Anggap 1 bulannya kita perlu 2 orang, termasuk saya. Saya jadi double job, jadi keneknya, sekaligus yang jadi pemasaran, sekaligus ini. Berarti di awal kita sudah tentukan gaji kita. Jadi please, kalau kita memulai suatu usaha, ini berdasarkan saran teman-teman. Walaupun kita ownernya, pemilik usahanya, kita harus tentukan dulu bulanan untuk kita itu berapa. Jadi udah ada kepastian. Jadi kita kayak semacam bekerja karyawan di situ. Walaupun kita owner, harus ada gaji. Itulah yang sampai 3 tahun sebelum kita menikmati dividennya, setiap bulan itu dulu yang kita nikmatin dulu. Itulah gajinya. Kita tentukan berapa gaji kita sebulan, berapa gaji karyawan. Nah, saya perhitungkan gaji bulanan yang harus saya keluarkan untuk menjalankan usaha gas saya itu kira-kira start pertama itu 4 juta, dimana satu orang karyawan dapat gaji 1,5 juta, sisanya saya. Nah, kemudian di gudang itu kita kan perlu namanya overhead, bahasa overhead ya, operasional gudang itu ya listrik, air, telepon. Kita anggarkan berapa? Itu harus kita anggarkan. Supaya kita bisa tahu kalau lebih dari anggaran kenapa? Kalau kurang dari anggaran, bagus dong, berarti kita bisa efisiensi. Nah, saya tentukan biaya untuk listrik, air, telepon start pertama saya memulai usaha 500.000. Nah, itu yang artinya itu yang saya sebut namanya biaya tetap atau fixed cost-nya. Karena apa? Kita jualan atau tidak kejualan pasti harus keluar duit ini, biaya tetapnya. Nggak mungkin dong sewa tempat kita bayarnya nunggu ada penjualan, enggak kan? Inilah yang harus keluar tiap bulan. Itu yang disebut fixed cost, biaya tetap. Kemudian ada yang namanya biaya variabel. Biaya variabel itu adalah kalau kita jalan, keliling, atau ngantar gas pasti ada biaya operasional. Kalau jalan, kalau nggak jalan nggak keluar biaya dong. Nah, apa itu?
maintenance armada, servis armada, kendaraan. Kita siapkan apa? Ganti oli segala macam. Ya kita harus anggarkan 1 bulan itu berapa. Start pertama saya anggarkan itu saya bikin budgetnya 500.000 karena mobil udah tua. Yaitu ya ada ganti olinya, ganti oli bulanan, atau ada perbaikan-perbaikan kecil untuk mobil yang udah tua. Nah, kemudian bensin operasional. Bensin operasional ini apa? Ya nggak mungkin dong mobil jalan nggak ada bensinnya. Kita siapin anggaran 1 bulan itu untuk mobil untuk jalan. Itu berapa rupiah? Saya waktu itu 5 tahun yang lalu saya bikin anggaran karena masih rute-rute dekat sekitar gudang. 1 harinya itu 50.000 bensin. 1 bulan 26 hari kerja itu berarti 1.300.000. Nah, ada namanya insentif biar supaya supir, driver atau kenek semangat untuk ngangkat. Nah, saya kasih komisi upah ngangkat ke karyawan. Itu start pertama 500 perak 1 tabung. Nah, kalau saya targetkan 1 bulannya itu start pertama satu bulan sampai 6 bulan pertama saya mulai itu 1.000 tabung 1 bulan. Maka 1 bulannya saya persiapkan upah angkut jasa komisi. Jadi karyawan saya itu bukan hanya dari gaji, tapi ada juga komisi komisi nganter. Nah, kalau saya perhitungkan total biaya operasionalnya jadinya itu sekitar 7.800.000. Nah, berarti yang tadi kan sebutin 4.800.000 kan 1 bulan target bersih, laba bersih. Kita jumlahkan, maka dalam 1 bulan itu saya harus dapat margin itu sebesar biaya operasional ditambah target laba bersihnya. Maka itu saya harus mencapai margin 1 tabung dalam 1 bulan itu, margin kotor lah, laba kotor itu 12.600.000 sekian. Baru kita tentukan yang tadi target penjualan 1 tabungnya berapa jadinya. Nah, kita tentukannya adalah margin rata-rata penjualan 1 tabung refillnya. Kita tentukan mau cuma 5.000 margin rata-ratanya, 10.000 rata-ratanya, atau 2.000 rata-ratanya, terserah. Kita yang tentukan. Kalau misalnya saya ngambil waktu itu margin rata-rata 1 tabung itu 5.000 perak. Maka kalau saya bikin target 1 tabung margin rata-rata ya cuma 5.000 perak, maka saya harus menjual 1 bulan 1 tabungnya itu 1 bulan itu dengan 26 hari kerja harus kejual 2.526 tabung. Berarti rata-rata sehari itu 100. Ini selama 3 tahun. Jadi jangan khawatir istilahnya baru 1 bulan pertama cuma laku 100. Harus ada peningkatan grossnya. Gitu loh guys. Selama ini begitu nggak nyampe
langsung bubar. Ah, bukan ciong. Nggak begitu, bos. Cara ngitungnya seperti ini. Nah, tergantung. Kalau saya ambil marginnya rata-rata 10.000 misalkan. Harus rata-ratanya 10.000. Maka satu bulannya 1.263. Terserah kita mau nentuin margin rata-rata satu tabungnya. Jangan bukan margin pasti ya. Jualan itu bisa kadang kita jualan marginnya 2.000, bahkan ada yang 20.000. Tapi kalau diakumulasi, itu maksud saya, akumulasi rata-rata satu tabung itu kita dapat marginnya berapa. Nah, berarti kan 1.260 tabung kalau kita ngambil margin rata-rata 10.000. Nah, kita ambil yang paling paling tingginya lah, margin jualan, harga jual margin itu rata-rata supplier, toko atau apa ngambil margin satu tabungnya 10.000. Oke, berarti kan satu bulannya kita harus nyampe 1.263. Oke. Baru kita masuk harga beli kita ke Pertamina, ke SPBE, ke agen pusat, distributor utama. Harga belinya berapa? Contoh, saya dapat harga, saya dari agen utama. Mungkin karena dulunya sebelumnya saya kerja di agen Pertamina, agen LPG. Jadi saya kontak langsung ke ke kantor tersebut. Kalau saya dagang sendiri, saya dikasih harga berapa sih? Nah, waktu dulu saya sebelum ada kenaikan harga LPG ya, 5 tahun yang lalu, harga belinya kita anggap aja deh ya, harga harga isi ulang yang sekarang. Nah, waktu dulu dengan harga LPG-nya sekarang, saya dapat harga. Kita ambil contoh aja lah, saya jangan sebutin harga belinya ya, jangan lah. Kita ambil contoh harga beli refillnya, misalnya 10.000. Maka harga jual rata-rata kita supaya dapat margin rata-rata itu 10.000, maka harga jual rata-rata kita di 20.000. Tapi faktanya di lapangan, guys, nggak semua dong kita jual 20.000. Ada yang kita jual 17.000, ada yang kita jual 18.000. Tapi ada juga kan yang kita bisa jual 25 sampai 30.000 di harga di pasar. Itulah pengalaman kita jalan di lapangan. Kita harus tahu harga di sini berapa, harga di sini berapa. Nah, kalau kita berarti, tapi kan kalau kita akumulasi satu bulannya itu sudah pasti kehitungnya harga jualnya rata-rata 20.000 supaya ketemu harga margin rata-ratanya 10.000. Nah, tadi kan dengan kita jual 1.263 tabung, harga jualnya harus di rata-ratanya di 20.000. Tapi bukan berarti semua yang 1.263 tabung tidak boleh jual di bawah 20.000. Enggak, salah. Kita bisa jual 16.000, kita bisa jual 17.000, tapi juga harus ada yang kita bisa jual 25.000 sampai 30.000. Supaya ini saling mensubsidi. Ketika ditotalin 1.263 tabung yang kita jual, target kita, rata-rata penjualan kita satu tabungnya itu 20.000. Supaya bisa tertutup ini. Gitu loh, guys. Itu yang selama dari awal saya memulai usaha di gas, saya masih bisa bertahan. Dengan adanya pandemi ini saya masih bisa bertahan. Kebetulan ini barang consumer good ya. Yang kalau barang consumer good itu kita kejar putaran, bukan cari margin. Bukan berdasarkan margin. Ya, kalau berdasarkan sekarang, puji Tuhan, alhamdulillah. Setelah 5 tahun, saya sudah penjualan saya stabil untuk penjualan tabung LPG yang 12 kilo loh.
Bukan saya mau sombong, barang non subsidi yang harganya gila kalau dibilang. Orang lebih cenderung pakai 3 kilo, saya malah tawarinnya 12 kilo. Tapi eh, penjualannya bisa jalan, masih bisa jalan. Ya itu tergantung strategi kita. Strategi memasarkan itu semua punya triknya masing-masing, strateginya masing-masing. Tapi intinya adalah barang itu bisa laku, kita punya buku kisi-kisi dasarnya. Mengenai strategi di lapangan, itu punya strateginya masing-masing. Itu terserah pendapat netizen ya. Nah, jadi menurut saya, kalau namanya bisnis dagang, jualan, produk, trading, atau buka toko, buka retail, bagi saya sih konsepnya hampir sama, visibility study dan cara menghitungnya. Nah, itu kita perhitungkan untuk jangka waktu 3 tahun untuk kita memulai satu usaha. Itu yang saya dapetin, saya di konsultasi atau belajar banyak dengan beberapa teman-teman yang sudah pengusaha udah lama, entrepreneur udah lama. Kita harus perhitungkan bisnis yang akan kita mulai itu 3 tahun. Nah, terus tadi kan saya sebutin, kok saya bisa tadi hitungannya modalnya 120 juta udah berikut bunga bank, saya cuma punya keluar duit 1 juta. Nah, triknya kebetulan ya. Kebetulan saya kan dulu sempat kerja di kantor keagenan LPG. Jadi saya mungkin punya akses. Itulah gunanya kita harus punya network. Punya akses ke sana, meminta bantuan, mungkin juga kinerja saya dulu di sana bagus, cukup bagus. Saya minta bantuan, bantu saya dulu dalam hal investasinya. Investasi awal, saya pinjam asetnya mereka. Tapi per bulan saya sisihkan untuk membeli aset tersebut. Itu ada perjanjiannya di awal. Kebetulan mungkin karena saya waktu saya mengembangkan bekerja di kantor keagenan itu, saya bisa memajukan kantor keagenan itu. Waktu saya kembangkan, salah satu 4 besar atau 5 besar agen LPG non subsidi yang 12 kilo di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Dengan waktu saya bekerja di sana, saya di bagian pemasaran. Satu hari penjualan kantor keagenan itu 2.000 sampai 3.000 tabung yang non subsidi loh. Bukan yang subsidi ya. Itu kalau dibilang semua agen-agen di Bogor pun kaget. Kok bisa kita bisa menjual kantor kami itu, kantor saya yang lama itu 2.000 sampai 3.000 tabung satu hari, bukan 1 bulan guys. Nah, karena mungkin saya punya prestasi di situ, terus saya bilang saya mau mengembangkan di daerah Jakarta. Paling tidak saya jadi anak cabangnya lah. Saya mau mulai ngerintis usaha. Saya tidak mau dibayar lagi, tapi kebetulan gaji itu saya dipotong untuk memulai startup ini. Jadi sebenarnya benar-benar modal saya itu yang saya keluarin dari dompet pribadi itu 1 juta. Dan ternyata mereka merespon dengan bagus. Saya dimodalin pertama tabung tersebut, terus tiap bulan ada pendapatan laba bersih dari yang saya buka di Jakarta. Saya bayar, saya bayar untuk beli aset tersebut, saya cicil. Dan sekarang aset tersebut sudah jadi milik saya. Berarti kalau faktanya modal pertama saya cuma 1 juta dong. Tinggal dibagi aja. Nah, ketika kita sudah perhitungkan ini semua, baru strategi cara masarinya bagaimana.
Kalau itu semua punya strateginya masing-masing. Saya punya strategi, mungkin kalau netizen atau yang nonton video saya ini punya strategi yang berbeda. Tapi tujuan akhirnya tetap kan yang namanya keuntungan. Keuntungan inilah yang harus kita perhitungkan. Ya kita nggak usah ngoyo. Itulah kalau melebihi dari target yang kita tentukan. Ini yang disebut target miskin. Kalau melebihi ya puji Tuhan. Alhamdulillah. Kalau kurang berarti ada yang salah strategi tersebut. Nah, seiring dengan waktu aset yang sekarang saya miliki dari usaha digas itu adalah aset saya pribadi, aset saya dari usaha saya sendiri. Tapi ternyata sorry, saya lupa. Supaya tetap terikat saya, perusahaan tempat saya kerja, kantor agen yang saya kerja bilang, sudahlah, saya tetap mau punya saham di situ. Jadi mereka masih punya 30-40% dari investasi. Jadi saya cuma bayarnya 60%. Jadi begitu ya guys. Jadi kalau menurut saya mau usaha apapun, mau usaha kuliner, buka warung makan, buka segala macam, jangan pernah takut, jangan kebentur kepikiran modal saya dari mana, hitung dulu di sini seperti ini. Kalau memang harus mulainya dari dengan modal 1 juta, modal 1 juta aja dulu. Nanti dari keuntungan tersebut 10% yang kita makan, 90% dari laba bersih itu untuk pengembangan. Supaya apa? Supaya modal kita bertambah untuk memasarkan lebih banyak lagi. Jadi yang kita perhitungkan itu 3 tahun kita harus survive, kita harus bertahan, kita harus mencapai selama 3 tahun. Usaha itu perlu proses. Dan saya sudah alami. Dan saya sudah berbagai macam melakukan usaha. Jangan salah, saya sempat bangkrut juga kok. Waktu saya buka apotek. Itu saya perhitungkan dan modalnya lebih gila. Tapi di situ saya belajar. Ternyata karena saya punya tekad, saya mau jadi seorang entrepreneur. Seorang wira swasta. Saya nggak mau kerja di perusahaan. Karena apa? Waktu saya kan jadi terbatas. Kalau sekarang, waktu saya lebih santai. 2-3 jam saya keliling, saya jalan, saya pasarin produk gas, jualan gas. Setelah itu saya ke rumah santai nonton TV. Tapi itu butuh proses 4-5 tahun loh guys. 1 tahun saya pulang pagi, 24 jam saya kerja untuk membangun jaringan pemasaran tersebut, strategi pemasaran saya. Kalau sekarang, ya saya sudah menikmati. Jadi, untuk para teman-teman atau yang nonton video ini, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Usaha dengan modal 1 juta atau dengan 100.000, 200.000 rupiah. Itu bisa. Tinggal bagaimana kita mengelola keuangannya. Apalagi sekarang sudah ada jualan online kan, e-commerce sudah banyak. Mulailah sekarang. Kalau kata pemerintah pun juga data entrepreneur di Indonesia belum mencapai 1% pun dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Ayo kita jadi seorang wira swasta. Jangan pernah takut. Walaupun modal 1 juta, tetap kita dianggap jenderal di bidang wira swasta. Oke, sekian dulu guys.